Happiness is here and now. I have drawn. Sukihotu Namo Buddhaya. Halo adik-adik semua, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Berjumpa lagi dengan Pak Yanto ya, tetapi cuma lewat video saja. Semoga adik-adik memperhatikan dan juga nanti mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang memperbaiki diri, pelajaran 8. Harapan dari Pak Yanto, setelah mempelajari ini, adik-adik tahu bagaimana cara memperbaiki diri dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian juga adik-adik dapat termotivasi untuk memperbaiki diri, berkeinginan untuk memperbaiki diri. Dalam kisah Angulimala dan kisah Samanera Rahula, kita di situ diajari cerita tentang memperbaiki diri, memperbaiki perilaku diri kita yang salah atau yang buruk. Dari kisah itu kita dapat pelajaran bahwa setiap kesalahan atau perbuatan yang tidak baik yang sudah kita lakukan itu bisa kita perbaiki. Karena bisa diperbaiki, maka sikap kita tidak tepat kalau menyesali perbuatan kita, menangis-nangis, kemudian menyakiti diri sendiri, merasa diri rendah diri, atau merasa diri jelek. Itu tidak tepat. Tidak tepat juga kalau kita setelah melakukan kesalahan cuek saja atau merasa diri kita yang paling benar, tidak bisa salah. Makanya kita tidak perlu untuk belajar untuk meminta maaf, apalagi untuk memperbaiki diri. Kita harus menyayangi diri kita, mencintai diri kita dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Kita sayangi diri kita dengan seimbang atau netral. Jadi tidak terlalu, kalau melakukan kesalahan tidak terlalu menyesal atau terlalu sedih atau terlalu sombong, terlalu menang sendiri. Jadi kita melihatnya dengan penuh keseimbangan batin. Dengan kita bisa melatih memperbaiki diri ini setiap hari, setiap saat, terutama setelah kita menyadari kalau kita sudah melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk memperbaiki diri. Yang pertama-tama dan utama adalah kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan. Kita tahu, menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Dengan menyadari bahwa setiap orang wajar mengalami kesalahan, tetapi juga harus ingat dari kesalahan itu akan berakibat buruk kepada diri kita maupun orang lain. Maka perlu melakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Kalau kesalahan kita terhadap orang lain, kita perlu minta maaf. Kalau sudah merugikan orang lain, kita minta maaf kepada orang lain. Karena kita sendiri juga menyadari kalau kita disakiti atau dilukai oleh orang lain, hati kita merasa marah, jengkel, sedih, dan menderita sekali. Tetapi kalau orang yang menyakiti kita itu meminta maaf dengan tulus kepada kita, hati kita akan lebih lega, akan lebih bahagia. Nah, kita juga sebaliknya, kalau melakukan kesalahan, maka kita minta maaf.
Untuk menyadari, untuk tahu, untuk jujur, kita harus merasa rendah hati dan penuh perhatian. Makanya Sang Buddha mengajarkan kita untuk bermeditasi. Bermeditasi duduk atau memperhatikan setiap hal yang kita lakukan. Nah, kalau kita menyadari setiap hal yang kita lakukan, maka kita bisa tahu perbuatan kita itu bagaimana, benar atau salah, baik atau buruk. Makanya, yuk kita berlatih untuk mengembangkan, meningkatkan kesadaran kita, perhatian kita kepada setiap perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, juga perilaku badan jasmani kita. Kalau kita tidak penuh perhatian, tidak konsentrasi, atau tidak sadar, banyak hal yang kita lakukan itu sebenarnya salah. Sebenarnya itu berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya apa? Misalnya berjalan cepat atau bahkan berlari. Kalau kita tidak sadar bahwa berlari atau berjalan cepat itu tanpa perhatian, tanpa kesadaran, bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita bisa tersandung dan sakitnya lebih sakit daripada kalau kita berjalan biasa. Kita bisa menabrak orang yang di jalan atau hal-hal buruk lain yang mungkin terjadi. Selanjutnya, kalau sudah menyadari, sudah jujur, sudah tahu, kita bisa berusaha untuk memperbaiki diri. Kalau tidak tahu caranya, bisa ditanyakan kepada orang-orang yang lebih pengalaman, kepada papa, mama, kepada guru, atau kepada kakak, orang-orang yang lebih tua atau lebih pengalaman, lebih tahu. Seperti yang dilakukan oleh Angulimala yang diajari oleh Sang Buddha, Samanera Rahula yang diajari oleh Sang Buddha. Kesalahannya Angulimala adalah melakukan perbuatan buruk dengan membunuh. Kemudian Sang Buddha mengajari Angulimala untuk mengembangkan cinta kasih dan berhenti melakukan kekerasan. Nah, kalau Rahula, Sang Buddha mengajarinya untuk berkata-kata yang benar, karena Samanera Rahula sering mengatakan kata-kata yang tidak benar atau bercanda sehingga membingungkan orang lain. Sang Buddha menegurnya untuk berkata jujur. Caranya dengan berkata jujur. Ya, ayo mari kita memperbaiki diri bersama-sama. Caranya kita latih kesadaran kita. Ada puisi yang singkat, nanti Pak Yanto tulis di deskripsi video ini di bawah. Nanti adik-adik Pak Yanto minta untuk membacakan puisi ini di video, kemudian kirimkan ke Pak Yanto. Puisi ini mengajari kita untuk beristirahat dari pikiran yang lelah, yang capek, ya, dari sakit hati atau kecewa. Adik-adik bisa hafalkan dan praktekkan setiap saat kalau adik-adik suasana hatinya sedang buruk, ya, sedang tidak baik. Puisinya itu seperti ini. Kita mempraktekannya sambil tenang, diam, kemudian tarik keluar dalam, pelan,
tenang, ringan. Senyum lepas. Saat ini saat yang indah. Kita ulangi lagi. Tarik, keluar, dalam, pelan, tenang, ringan, senyum, lepas. Saat ini saat yang indah. Itu tugas untuk hari ini. Kemudian Pak Yanto mau menyampaikan untuk materi PAT itu pelajaran 7 dan 8, soalnya ada 20 saja. Semuanya pilihan ganda, ya. Oke, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan. Semoga adik-adik semua betah di rumah, semoga berbahagia. Sadu, sadu, sadu.